Halo, selamat datang di channel Dunia Para Gagak. Di sini kita akan menceritakan kehidupan di SMA laki-laki Suzuran atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Para Gagak. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa subscribe jika kalian ingin mengikuti ceritanya. Jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi, like dan share-nya ya. Oh ya, dan jangan di-skip ya agar tidak ketinggalan ceritanya. Yuk masuk ke cerita. Scene di awal chapter ini diperlihatkan dengan Bouya dan Rindaman yang masih bertarung. Mereka bertarung dengan sangat luar biasa. Rindaman sampai memutuskan untuk melepas jaketnya yang mana ini menandakan keseriusannya. Bouya yang melihat hal itu langsung semakin bersemangat. Bouya juga tidak mau kalah. Dia langsung melepas jaketnya juga. Mereka akhirnya bertarung kembali. Duel ini adalah duel terbaik yang pernah ada karena kekuatan Bouya yang mampu mengimbangi kekuatan Rindaman. Pukulan dan tendangan datang silih berganti namun belum ada yang tumbang. Saat pertarungan tengah berlangsung, scene berpindah di mana Hiromi dan Yasuda masih mengobrol dengan Katsuragi. Mereka masih mencari info dan mendengarkan cerita tentang Megumi yaitu Rindaman. Yasuda mengatakan jika ada orang yang bisa mengimbangi Rindaman pastilah Bouya orangnya. Karena Bouya orangnya juga sangat kuat. Mendengar hal itu, Katsuragi sedikit tersenyum. Katsuragi sedikit tidak mempercayai hal itu. Dia mengatakan bahwa Megumi itu sangat kuat sekali. Saat mendengar Yasuda dan Katsuragi membicarakan hal itu, Hiromi memotong pembicaraan mereka dengan mengatakan bahwa Bouya juga kuat. Percakapan mereka pun selesai, karena Katsuragi harus kembali bekerja. Hiromi dan Yasuda menyampaikan permintaan maaf karena sudah mengganggu Katsuragi selagi bekerja. Katsuragi pun pamit, namun sebelum pamit lagi Katsuragi meminta rokok kepada Hiromi. Hiromi pun menunjukkan rokoknya yang sudah habis karena dari mengobrol pertama Katsuragi selalu meminta rokok padanya. Akhirnya Katsuragi berbalik badan dan mengambil rokok miliknya sendiri di kantong celana dan menyalakan rokoknya sambil pamit. Hal menggelikan ini langsung membuat Hiromi kesal. Karena ternyata dari awal Katsuragi sudah memiliki rokok sendiri namun meminta terus kepada Hiromi. Saat ketika Katsuragi pergi, Yasuda berkata dalam hati, "Monster vs monster ya." Scene kembali berpindah di mana duel yang masih terjadi antara Bouya dan Rindaman masih berlangsung. Mereka bertarung hingga babak belur. Silih berganti melancarkan pukulan dan tendangan. Baju yang mereka pakai pun sampai sobek karena perkelahian itu. Sampai pada Bouya terpojok dan mendapat pukulan telak sampai terpental. Melihat hal itu, Rindaman mengira pertarungan sudah selesai. Namun saat Rindaman berbalik badan dan akan meninggalkan Bouya, tidak disangka. Bouya kembali berlari dan melompat lalu menendang Rindaman. Hal itu langsung membuat Rindaman terpental dan tersungkur. Bouya menghentikan sejenak pergerakannya. Rindaman pun kembali bangkit. Mereka sama-sama sudah kacau sekarang. Babak belur sampai pakaian pun sobek. Mereka sama-sama berdiri dan saling menatap saat sebelum mereka akhirnya berlari dan saling meninju. Tinju mereka berdua tepat sasaran semua. Tinjunya Bouya mengenai Rindaman sedangkan tinjunya Rindaman mengenai Bouya. Mereka seketika pingsan. Bouya terlempar ke sungai karena posisinya berada di bibir sungai. Sedangkan Rindaman langsung terkapar di tanah. Lalu scene diperlihatkan di mana Bouya sudah sadar. Bouya dikelilingi oleh 3 orang kakek yang kebetulan saat itu mereka sedang berada di dekat sungai. Bouya yang sudah sadar pun langsung mengatakan kepada kakek yang menolongnya sedang di mana dia berada. Kakek tadi langsung menjelaskan bahwa Bouya terlihat mengapung di sungai. Lalu buru-buru ditarik oleh ketiga kakek itu dan dibaringkan di tanah. Mendengar kata-kata itu Bouya langsung terpikirkan oleh Rindaman. Dia berpikir bahwa dia sudah kalah dari Rindaman. Scene berpindah di mana Rindaman juga sudah sadar. Rindaman mencoba kembali mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia langsung teringat tadi sedang berduel dengan Bouya. Rindaman juga mengira bahwa dia sudah kalah dari Bouya Harumichi. Keduanya sama-sama tidak tahu hasil akhirnya karena memang sama-sama pingsan. Padahal pertarungan mereka sama-sama masih seimbang. Belum ada yang menang ataupun kalah. Lalu Rindaman pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan cerita kali ini pun selesai. Gimana alur ceritanya teman-teman? Menarik bukan? Jika kalian punya usul, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ya. Saran dan masukan kalian akan sangat berarti bagi kami demi channel ini makin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan cerita selanjutnya. Tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ceritanya. Sampai jumpa kembali.